Aritmatika Sosial, Pajak dan Diskon. Dengan saya Jody Indra Prastia, NIM 202020-044. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika untuk pendidikan lanjut. Halo semua. Apakah kalian pernah mengetahui apa itu pajak dan diskon? Pasti dari kalian pernah mendengar apa itu pajak dan diskon. Tapi untuk lebih lanjutnya, mari kita simak materi berikut. Pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besaran pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Pada materi kali ini, pajak yang akan kita pelajari ada dua, yaitu pajak PPN dan PPH. PPN adalah pajak pertambahan nilai, dan sedangkan PPH adalah pajak penghasilan. Rumus pajak pertambahan nilai yaitu persen PPN dikali harga barang awal. Selanjutnya harga barang akhir yaitu harga barang awal ditambah PPN. Selanjutnya PPH, pajak penghasilan. Rumus dari PPH yaitu persen besar PPH dikali penghasilan kotor. Sedangkan penghasilan bersih yaitu penghasilan kotor dikurangi PPH. Kita masuk ke dalam diskon. Diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual terhadap harga jual suatu barang. Sering kita jumpai ketika berbelanja di toko atau supermarket. Tulisan diskon 50%, diskon 80%, atau bahkan diskon 60% plus 40%. Rumus untuk menentukan harga setelah didiskon yaitu harga jual dikurangi besarnya diskon. Nah, untuk mencari besarnya diskon, rumusnya persentase diskon dikali harga jual. Mari teman-teman kita lihat dua diskon berikut. Diskon pertama yaitu diskon 50% ditambah 20%, dan diskon yang kedua yaitu diskon 70%. Apakah diskon 1 dan 2 besarnya sama? Untuk memperjelas materi yang sudah kita pelajari di atas, mari kita masuk ke dalam contoh soal berikut. Soal nomor 1. Pak Raden membeli sepeda motor dengan harga 30 juta dan dikenakan pajak penjualan sebesar 10%. Maka uang yang harus dibayar Pak Raden untuk membeli motor tersebut sebesar. Mari kita jawab soal nomor 1. Pajak pertambahan nilai PPN yang diterima Pak Raden yaitu 10% dari harga jual. Harga jual motor tersebut adalah 30 juta. Maka PPN-nya sama dengan 10% dikali harga jual. Kita ubah 10% menjadi pecahan, yaitu 10/100 dikali 30 juta. Maka PPN-nya adalah 3 juta. Nah, untuk mencari berapa yang harus dibayar Pak Raden adalah harga jual ditambah PPN. Maka 30 juta ditambah 3 juta menjadi 33 juta. Jadi yang harus dibayar Pak Raden adalah 33 juta rupiah. Selanjutnya soal nomor 2. Pak Joko bekerja di sebuah toko jam tangan selama 1 tahun. Gaji yang didapat Pak Joko per bulan adalah 950.000 dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu 380.000. Jika pajak penghasilan atau PPH diketahui 10%, berapa besar gaji yang diterima Pak Joko per bulan? Sekarang kita jawab soal nomor 2. Kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Besaran gaji Pak Joko yaitu 950.000. Penghasilan tidak kena pajak 380.000 dan PPH-nya 10%.
Selanjutnya kita hitung besar penghasilan kena pajak, yaitu dengan cara besar gaji Pak Joko dikurangi penghasilan yang tidak kena pajak, yaitu 950.000 dikurangi 380.000 sama dengan 570.000. Lalu besar pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Joko yaitu 10% dikali penghasilan yang kena pajak. Kita ubah 10% menjadi pecahan, yaitu 10/100 dikali 570.000 rupiah sama dengan 57.000. Gaji yang diterima yaitu besar gaji Pak Joko dikurangi besar pajak penghasilan, yaitu 950.000 dikurangi 57.000, jadi 893.000. Jadi besar gaji yang diterima Pak Joko per bulan adalah 893.000 rupiah. Soal ketiga dan terakhir. Dealer A karena sedang promo akhir tahun khusus untuk harga motor Max yaitu 35 juta, mendapat diskon yaitu 10% ditambah 5%, dan harga motor TCX yaitu 35 juta dengan diskon 15%. Jika Sari ingin membeli motor dengan harga yang lebih murah, maka Sari membeli Max atau TCX. Mari kita jawab soal nomor 3. Kita terlebih dahulu mencari harga motor Max, yaitu dengan diskon 10% ditambah 5% dengan cara D1, yaitu diskon pertama yaitu 10% dikali harga motor 35 juta menjadi 10/100 dikali 35 juta yaitu 3.500.000. Lalu kita cari H1, yaitu harga setelah diskon pertama, yaitu 35 juta dikurangi 3.500.000 sama dengan 31.500.000. Kemudian kita kalikan 5% dengan harga yang telah didiskon pertama, yaitu 5/100 dikali 31.500.000 menjadi 1.550.000. Selanjutnya kita cari H2, yaitu harga diskon kedua. Maka 31.500.000 dikurangi 1.550.000 sama dengan 29.950.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari motor TCX dengan diskon 15%. Untuk mencari besar diskon yang diberikan yaitu 15% dikali 35 juta sama dengan 5.250.000. Lalu untuk mengetahui harga motor TCX setelah didiskon yaitu 35 juta dikurangi 5.250.000 sama dengan 29.750.000. Jadi kita peroleh harga motor Max yaitu 29.950.000 dan harga motor TCX yaitu 29.750.000. Jadi Sari memilih motor TCX karena lebih murah daripada motor Max. Sekian video untuk kali ini. Terima kasih semua.